Oke, kita akan mulai membahas tentang inferential statistik. Inferential statistik adalah pengolahan data atau analis data yang mencoba untuk menguji hipotesis. Jadi tidak sekedar hanya menggambarkan data kita. Ya, kalau di statistik deskriptif ya, yang lalu kita mencoba untuk menggambarkan data kita baik secara kelompok maupun secara frekuensi dan persentase. Kita akan masuk dengan uji hipotesis. Hasil analisis kita merupakan satu angka nilai dan akan digunakan untuk mengambil kesimpulan mengenai kelompok kita dan dijadikan sebagai estimator terhadap populasi. Nah, dalam menguji hipotesis, kita mengenal ada one tail, ada two tail. Jadi ini yang gambar yang di sebelah kiri saja kita uji, berarti ini one tail. Kita hanya menguji pada satu sisi dari distribusi tersebut. Ini sebelah kiri, ini ada sebelah kanan, one tail test. Ya. Yang diuji kiri dan kanan, maka kita sebut dengan two tail. Yang menguji one tail itu biasanya adalah yang menguji dengan menggunakan eksperimen dengan desain one sample. Jadi kita menguji karena kita menduga bahwa hasil dari eksperimen kita itu akan lebih baik daripada yang ada di parameter itu, akan lebih baik dari yang ada di parameter. Kita kenal dengan one sample. Terutama kalau mengadakan eksperimen dengan menggunakan metode yang baru yang dinilai lebih baik daripada metode-metode lain, maka pasti kita sudah menduga bahwa hasilnya itu akan lebih baik. Maka kita akan menguji di sebelah kanan ini. Atau kita menguji sesuatu, melakukan eksperimen tentang bagaimana membuat anak-anak itu bersikap positif sehingga tidak khawatir, tidak cemas dalam belajar bahasa Inggris. Maka latihan itu diduga akan berhasil dan kita menguji di sebelah kiri. Karena yang di kelas eksperimen itu indeks kecemasannya misalnya sudah lebih rendah. Kalau lebih rendah berarti dia negatif ya, sebelah kiri. Tapi kalau ujian-ujian kognitif, misalnya penguasaan kosakata, kita menduga yang di eksperimen itu akan lebih baik daripada yang di kelas kontrol, maka kita menggunakan uji satu sisi atau one tail yang ada di sebelah kanan. Kalau kita ragu-ragu, tidak tahu mana yang akan lebih baik, kita menggunakan two tail. Baik di kiri maupun di kanan, tergantung dari hasilnya. Kalau positif, kita akan menguji di kanan. Kalau negatif, kita akan menguji di kiri. Baik. Ya, ini sama saja one tail dengan two tail. Kalau ini kita menggunakan chi-square, ya. Nanti uji non parametrik dengan chi-square, one tail dan two tail. Kemudian kalau ANOVA, uji F, analisis of variance kita menggunakan uji F, maka ini adalah one tail, ini one tail sebelah kanan, kemudian ini two tail. Baik, kita akan mulai dengan bagaimana menuliskan hipotesis dan bagaimana urut-urutan dari pengujian hipotesis itu. Ini kalau menguji dengan two tail, uji perbedaan antara nilai rata-rata dari kelompok yang diteliti dengan parameternya, dengan parameter yang ada di populasi. Mu penelitian kita sama dengan mu di populasi. Nah, kalau ini one tail, ini one tail ya. Berarti kita membuat hipotesisnya itu
kita sudah menduga bahwa yang kita teliti itu akan lebih kurang hasilnya, ini sebelah kiri ya, dibanding dengan yang di parameter yang ada di populasi. Atau kita menduga akan lebih baik hasilnya, maka kita mengambil yang sebelah kanan. Ini parameter artinya kita menduga yang ada di populasi itu dibandingkan dengan sampel yang kita ambil itu akan seperti apa. Jadi kalau one tail, maka kita akan mengambil yang seperti ini. Kalau two tail, seperti ini. Pada umumnya kita menggunakan two tail kalau kita belum meyakini apakah eksperimen kita itu akan lebih baik hasilnya atau lebih kurang hasilnya dibanding dengan yang ada di populasi. Setiap kali kita menguji hipotesis, maka kita besar kemungkinan membuat kesalahan. Kesalahan itu ada dua. Ada namanya kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2. Kita menguji hipotesis dengan menolak H0 atau menerima H0. Jadi dua keputusan kita dalam menguji hipotesis, yakni menolak H0 atau menerima H0. Jika kita menolak H0, maka kemungkinan kesalahan kita adalah tipe 1. Oke. Kita menolak H0, padahal H0 atau H0 yang ada di populasi itu benar, baru kita tolak. Berarti kita berbuat kesalahan tipe 1. Sebaliknya kalau kita terima H0, sementara H0 itu sebenarnya salah di dalam populasi, maka kita membuat kesalahan tipe 2. Jadi kita tetap saja dibayang-bayangi dengan kesalahan ini kalau kita mengambil keputusan mengenai uji hipotesis ini. Kalau kita menolak H0 berarti kemungkinan besar kita berbuat tipe 1, type 1 error. Dan kalau kita menerima H0, kemungkinan kita berbuat type 2 error. Jadi ini kemungkinan itu selalu ada. Kalau kita menolak H0 dan ternyata memang di dalam populasi H0 itu benar, H0 itu memang salah ya, maka kita membuat keputusan yang benar. Misalnya kita mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, misalnya, baru kita menolak H0 bahwa ada perbedaan dan itu memang ternyata di populasi ada perbedaan, maka kita membuat keputusan yang benar. Nah, ini maksudnya type 1 and type 2 error. Baik, kita akan mulai dengan beberapa uji hipotesis. Ada 5 yang akan kita pelajari ya. Yang pertama itu kita menguji dengan one sample. Jadi kalau sampelnya hanya satu, kita akan menggunakan uji set atau one sample t-test. Kita akan mulai dengan C-test dan one sample t-test. Yang pertama kita belum masuk pada two sample test, kita masuk di one sample test dulu. Langkah-langkahnya ini saya kira sudah dipelajari juga dulu ini. Kita mulai dengan merumuskan hipotesis. Yang kita rumuskan itu adalah statistical hypothesis. Ada null hypothesis, ada alternative hypothesis. Kemudian kita memilih alpha level. Ya, yang biasa kita pilih adalah 0,05. Ya. Level of significance itu adalah keyakinan kita bahwa keputusan kita ini akan benar 95%. Dan 5% kemungkinannya kita salah. Artinya kalau kita mengambil alfa 0,05, andai kata diulangi 100 kali penelitian itu, maka ada kemungkinan 5 kesimpulan yang berbeda dari kesimpulan kita. Itu kalau alfa 0,05. Kemudian langkah ketiga menghitung statistiknya dengan rumus setiap statistik yang kita gunakan. Kemudian merumuskan bagaimana menolak H0, yakni mencari nilai kritis pada tabel statistik yang bersangkutan. Kalau kita menggunakan uji set, berarti tabel set yang kita pakai. Kalau uji T, berarti tabel T. Itu ya. Baru kita masuk pada langkah berikutnya, yang mengambil kesimpulan dan merumuskan hasil kesimpulan kita tentang uji hipotesis tersebut.
Kita mulai dengan uji set. Uji set ini digunakan apabila datanya itu continuous. Ya, data yang continuous itu misalnya hasil ujian mata pelajaran itu continuous ya. Tidak, bukan yang discrete. Jadi hanya yang continuous yang bisa diuji dengan uji set. Asumsi yang kedua adalah distribusi angka-angka kita itu normal. Ya. Kemudian yang ketiga, ya sampel yang kita pilih itu secara acak. Sampelnya secara acak. Dan yang berikutnya, standar deviasi populasi diketahui. Ingat kita hanya memiliki satu sampel, disebut dengan one sample test. Kalau standar deviasi populasinya diketahui, kita bisa menggunakan uji set untuk menguji apakah angka yang kita miliki itu memang berbeda dengan populasi. Signifikan perbedaannya secara statistik. Ya ini rumus dari uji set ya. Contohnya, kalau kalian ambil tes IQ dan kau punya nilai itu 118, kita bisa menguji ini apakah yang 118 ini berbeda dengan nilai rata-rata populasi yang sudah diketahui IQ-nya. Jadi bahwa IQ itu nilai rata-ratanya adalah 100. Itu sudah diketahui karena IQ ini sudah diteliti berulang-ulang kali, sudah sekian banyak kali sehingga diketahui bahwa jika menggunakan alat pengukur IQ itu nilai rata-ratanya 100. Dan standar deviasinya 15. Ya, jadi itu sudah standar ya, sudah diketahui. Oke. Nilai rata-rata IQ 100, kemudian standar deviasinya 15. Sehingga kita bisa menggunakan uji set untuk mengetahui apakah angka IQ kita ini betul-betul berbeda dengan populasi, dengan nilai rata-rata populasi. Jadi kalau ini 118 dengan nilai rata-rata 100 dan standar deviasi 15, kita bisa melihat dengan rumus yang kita sudah pelajari dulu, mencari nilai baku Z. Z adalah nilai individu, nilai monta ya kalau kita. Nilai monta 118 dikurangi dengan nilai rata-rata 100 dibagi dengan standar deviasi 15. Kemudian yang ada di tabel itu distribusi normal, ya, yang kita sudah pelajari itu kurva normal, yakni untuk 0,05 itu adalah 1,64 dengan alfa atau level of significance 0,05 adalah 1,64. Nah sekarang kita hitung dengan menggunakan Z ini hasilnya berapa, kita lihat. 118 IQ seseorang, ya. Kemudian nilai rata-rata IQ 100 dan standar deviasi 15, maka kita dapatkan 118 dikurang 100 dibagi 15 equal 1.2. Inilah nilai Z dari angka monta 118 dan kita bandingkan dengan yang ada di tabel kurva normal 1,64. Jadi kalau 0,05 alfa yang dipilih, maka angka yang kita peroleh adalah 1,64. Dengan demikian, maka kita menyimpulkan atau mengambil keputusan bahwa kita gagal menolak H0 karena nilai hitung 1,2 lebih kecil daripada 1,64. Jadi pernyataan pengambilan kesimpulan adalah tolak H0 jika statistik hitung sama atau lebih besar daripada nilai kritis pada tabel. Nilai yang kita hitung 1,2, yang di tabel 1,64. Sehingga kita mengatakan kita menerima H1 atau gagal menolak H0. Dengan kata lain, angka 118 ini itu tidak berbeda secara statistik dengan nilai rata-rata populasi. Jadi kalau kita kelompokkan Ina termasuk seseorang yang memiliki IQ rata-rata
Jadi karena dia sama dengan yang 100 ini, tidak berbeda secara statistik. Jadi dia berada pada kelompok yang sama dengan rata-rata IQ-nya. Nah, kalau andainya ini signifikan, maka kita mengatakan bahwa andainya ini kita mendapatkan 1,8 misalnya ya, maka kita mengatakan bahwa IQ Ina ini adalah di atas rata-rata. Signifikan perbedaannya dengan 100 atau nilai rata-rata populasi, dan kita menggolongkan dia ke dalam orang dengan IQ di atas rata-rata. Itu cara pengambilan kesimpulan tentang IQ tersebut. Oke, ini contoh. Jadi kalau kita mengetahui nilai IQ populasi 100, standar deviasinya 15, ini sudah standar, sudah diketahui. Kemudian kita mengambil nilai IQ dari 9 orang ya. Dan kita hitung nilai IQ-nya adalah 113. Rata-rata dari 9 orang yang kita ambil IQ-nya itu adalah 113. Dan standar deviasi dari sampel yang 9 ini adalah 10. Jadi kemudian kita ingin menanyakan apakah nilai rata-rata kelompok yang ini kita sudah latih mereka untuk bisa memperbaiki IQ-nya ya, ada latihan yang diberikan. Apakah latihan itu berhasil atau tidak? Yakni menaikkan supaya nilai rata-rata kelompok itu secara signifikan berbeda dengan nilai rata-rata populasi yang 100. Ya, kita sudah bisa melihat bahwa nilai rata-rata kelompok sampel yang 9 orang adalah 113. Ya, kemudian standar deviasi dari populasi yaitu 15. Nah, sekarang kalau kita hitung berapa nilai setnya dengan rumus yang tadi. Jadi nilai, oke, kita perhatikan dulu satu ya. Rumus yang kita pakai, jika kita mengambil sampel seperti ini, kita mencari dulu standar deviasi dari kelompok. Kemudian di standar deviasi itu ada error, kita menghitung errornya dulu. Jadi rumus yang dipakai jika kita menggunakan ini adalah ya, kita menggunakan rumus nilai Z adalah nilai rata-rata kelompok, bukan nilai rata-rata individu ya, karena ini kelompok. Jadi berbeda dengan contoh kita yang pertama tadi. Ini adalah nilai seseorang ya, nilai seseorang. Kalau ini adalah nilai kelompok, ada 9 orang, dan rumus yang kita pakai adalah nilai rata-rata kelompok itu dikurangi dengan nilai rata-rata populasi dibagi dengan standar deviasi, standar error dari standar deviasi kelompok yang kita teliti. Nah, yang kita hitung dulu adalah untuk mencari standar deviasi dari rata-rata kelompok. Nah, ya ini yang kita dapatkan untuk menghitung itu adalah standar deviasi dibagi dengan akar N. Kita punya N 9 orang, standar deviasi dari populasi itu adalah 15. Ya, kalau ini lihat 15 ya standar deviasinya. Untuk mendapatkan ini standar error dari rata-rata kelompok kita itu adalah standar deviasi populasi yang kita sudah tahu 15 dibagi dengan akar N, akar 9, maka kita mendapatkan 15, ini standar deviasi populasi dibagi dengan akar 9, 3, sama dengan 15 dibagi 3, 5. Barulah kita masuk pada rumus kita, yakni nilai rata-rata kelompok 113 dikurangi dengan nilai rata-rata populasi 100 dibagi dengan 5. Ya. Jadi bukan dibagi 15 ya, karena ini adalah kelompok.
hasilnya adalah 13 dibagi 5 sama dengan 2,6. Nah, sekarang kalau kita uji ini dengan alfa 0,05, maka kita akan mengatakan bahwa tolak H0 karena nilai set hitung kita adalah 2,6 dan yang ada di kurva normal 0,05 adalah 1,64. Berarti nilai hitung kita lebih besar daripada yang di kurva normal atau di tabel set, maka kita menyimpulkan atau memutuskan tolak H0. Berarti pelatihan itu signifikan, efektif karena nilai rata-rata dari anak-anak yang mengikuti pelatihan IQ itu secara signifikan lebih besar dan lebih tinggi daripada nilai rata-rata kelompok. Jadi nilai rata-rata 113 ini signifikan perbedaannya dengan nilai 100 dengan latihan yang diberikan kepada mereka. Ya. Ada pertanyaan? Jadi bedanya tadi dengan rumus yang pertama langsung dibagi dengan standar deviasi populasi ini adalah karena nilai perorangan ya. Nilai perorangan satu orang saja. Kalau yang kedua ini kita mengambil sampel sebanyak 9 orang dilatih dalam memperbaiki IQ-nya, dihitung rata-rata IQ tesnya yakni 113. Inilah dibandingkan dengan nilai rata-rata populasi 100 yang standar deviasinya 15. Nah, untuk itu kita menggunakan rumus yang berbeda. Kita mencari standar error dari standar deviasi rata-rata kelompok ini yang 9 orang. Yaitu caranya dengan menghitung dulu standar error tersebut dan caranya adalah menggunakan standar deviasi populasi yang 15 dibagi dengan akar sampel kita, ini akar 9, maka kita dapatkan 15 dibagi dengan 3 sama dengan 5. Ini digunakan sebagai pembagi pada rumus Z kita. Kita menemukan 2,6 dan 2,6 ini dibandingkan dengan yang ada di tabel kurva normal dengan alfa 0,05 kita mendapatkan 1,64. Karena yang dihitung lebih besar daripada yang di tabel atau di kurva normal, maka kita menolak H0. Jadi langkah-langkahnya seperti yang disebutkan itu tadi, kita menentukan alfa 0,05 dan kita cari di nilai di kurva normal itu adalah 1,64. Statistik yang kita hitung dengan menggunakan rumus set tadi adalah 2,6 dan kita mengatakan 2,6 lebih besar daripada 1,64, maka keputusan kita tolak H0. Oke. Dengan kata lain, rata-rata IQ kelompok yang mengambil latihan peningkatan IQ itu secara signifikan lebih tinggi daripada nilai rata-rata populasi yang 100 tadi. Oke, berikutnya one sample t-test. Jadi kalau tadi c-test, ini t-test. Tapi kita hanya memiliki satu sampel dengan asumsi yang pertama datanya continuous. Jadi seperti hasil tes itu datanya continuous. Kemudian data itu normal, distribusinya normal. Itu bisa diuji dengan statistik. Kalau sudah ada data kita, biasa kita menguji dengan uji normality, melihat apakah distribusi angka-angka kita itu normal. Kemudian asumsi yang berikutnya adalah sampel kita ambil secara random dari populasi. Ya, jadi ini asumsi kalau kita menggunakan uji hipotesis dengan statistik itu selalu sampel kita itu dipilih secara acak dari populasi. Kemudian yang berikutnya, asumsi berikutnya ini begini. Uji T digunakan apabila kita tidak mengetahui
standar deviasi dari populasi. Yang kita ketahui hanya nilai rata-rata populasi. Jadi nilai rata-rata populasi diketahui, tapi tidak diketahui standar deviasinya. Nah, oleh karena itu kita menggunakan uji T. Kalau kita tahu standar deviasinya, kita menggunakan uji Z. Jadi perbedaannya uji Z adalah asumsi yang terakhir tadi. Kalau uji Z, nilai rata-rata populasi diketahui, standar deviasi populasi diketahui. Kalau uji T, one sample t-test, nilai rata-rata populasi diketahui, tetapi standar deviasi populasi tidak diketahui. Nah, ini contohnya, kita mengambil secara acak 25 siswa yang bisa melakukan push up 15 rata-rata ya. 15 rata-rata dengan standar deviasi 9. Jadi kelompok yang 25 ini kita latih untuk bisa sebagai atlet yang baik bisa push up dengan baik. Nah, dia bisa push up dengan 15 kali rata-rata dari 25 orang ini, standar deviasinya 9. Nah, kita akan menguji apakah 15 kemampuan push up rata-rata 15 ini berbeda dengan populasi. Jadi populasinya diketahui 12. Jadi sudah ada standar yang ditemukan setelah diteliti berulang-ulang kali bahwa anak-anak yang berusia kira-kira di kelas 5, di kelas 5 SD, itu rata-rata push up-nya 12 kali. Nah, kita melatih 25 orang, anak-anak kelas 5, kemudian kita uji kemampuan push up-nya, ternyata mereka bisa 15. Pertanyaannya, apakah kemampuan push up rata-rata dari kelompok 25 ini secara signifikan berbeda dengan populasi yang 12 ini? Yang kita ketahui adalah standar deviasi sampel yang kita teliti ini adalah 9. Tapi kita tidak tahu berapa standar deviasi dari populasi ini. Nah, kalau begitu kita menggunakan uji T. Kalau kita ketahui standar deviasi dari populasi, maka kita menggunakan uji Z. Ya, itu perbedaannya. Nah, sekarang kita hitung bagaimana dengan uji T one sample ini dengan contoh kita. Di rumusnya ya mirip dengan tadi ya. Nah, kita menggunakan sampel, kita menggunakan S, ini standar deviasi dari populasi, dari sampel ya, dari sampel. Rumusnya adalah nilai rata-rata kelompok dikurangi dengan nilai rata-rata populasi dibagi dengan standar error of means. Yang standar error of means ini adalah standar deviasi dari sampel yang kita temukan dibagi dengan akar N. Ini standar error of mean dari sampel kita adalah standar deviasi dari sampel kita dibagi dengan akar N. Nah, kita memiliki 25 siswa yang kita teliti dan standar deviasinya 9 ya. Standar deviasinya 9 dan jumlah sampel kita 25. Berarti kalau kita mencari berapa nilai standar error of mean dari sampel kita akan menemukan ya, 9 ya. Standar deviasi dari sampel dibagi dengan akar 25. Berarti 9 dibagi 5 sama dengan 1,8. Nah, inilah yang dimasukkan dalam rumus kita. Nilai rata-rata kelompok dikurangi dengan nilai rata-rata populasi dibagi dengan standar error sampel kita. Standar error mean dari sampel kita. Ya, ini yakni 1,8. Nah, kalau kita masukkan di rumus, kita akan temukan nilai rata-rata kelompok yang 25 orang adalah 15, nilai rata-rata populasi 12. Berarti 15 dikurang dengan 12 dibagi dengan standar error of mean dari sampel kita 1,8. Maka kita akan menemukan 1,667. 3 dibagi dengan 1,8. Nah, setelah kita dapatkan nilai hitungan statistik, baru masuk pada langkah-langkah uji hipotesis tadi. Langkah pertama merumuskan hipotesis. Ini nilai rata-rata kelompok yang diteliti sama dengan 12. Ini adalah
yang menjadi pembanding yakni nilai rata-rata populasi. Jadi, kemudian alternatif hipotesis nilai rata-rata kelompok yang diteliti tidak sama dengan nilai rata-rata populasi. Jadi, jumlah push up populasi itu 12. Kemudian kita cari alpha level, tentukan 0,05 ini yang umum, 0,05. Kemudian nilai statistik yang kita hitung adalah 1,667 ya, 1,667. Nilai T hitung kita. Kemudian degree of freedom adalah 25 kurang 1. N kurang 1 sama 24. Oke. Nah, kemudian kita akan mencari berapa nilai kritis pada tabel T, karena kita menguji dengan uji T, kita cari tabel T dengan alpha 0,05, degree of freedom 24, maka kita akan menemukan angka yang ada di sel yang tersebut adalah 2,064. Jadi dengan degree of freedom 24, alpha 0,05, di tabel itu kita akan dapatkan 2,064. Jadi ini tabel T dengan degree of freedom 24 ya. Kemudian alpha 0,05 ini two tail 0,05, alpha 0,05, degree of freedom 24, maka kita akan menemukan 2,064. Sehingga kita menarik kesimpulan gagal menolak H0 karena nilai hitung 1,667 lebih kecil atau tidak lebih besar daripada 2,064. Ini nilai tabel T. Ya. Ini kalau positif kita ambil positif, kalau negatif kita ambil yang negatif. Jadi kita mengatakan gagal menolak H0, kita menerima H1, kita menerima H0 ya karena gagal menolaknya dan menolak H1. Sehingga kita menyimpulkan bahwa jumlah rata-rata push up kelompok yang dilatih itu tidak berbeda secara signifikan dengan nilai rata-rata kelompok yang sebaya. Ini kelas 5 SD itu. Jadi nilai 15 rata-rata push up-nya secara statistik tidak berbeda dengan angka 12 nilai rata-rata push up kelompok. Jadi ini uji T, one sample t-test, dipakai jika kita hanya mengetahui nilai rata-rata kelompok populasi dan tidak mengetahui standar deviasinya. Kita menggunakan uji T. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada komentar? Ya. Maaf, Prof. Ya, silakan. Masih agak bingung, Kak, dengan soal pertama tadi, Prof, yang menanyakan Z. Ya, jadi perbedaan uji Z dan uji T adalah di apa yang kita ketahui dari populasi. Jadi kalau kita sudah ketahui populasi itu nilai rata-ratanya dan standar deviasinya, kita menggunakan uji Z. Ya. Tapi kalau kita ketahui hanya nilai rata-rata, tidak mengetahui standar deviasi dari populasi, uji Z tidak bisa lagi digunakan. Kita harus menggunakan uji T, one sample t-test tadi. Jadi contohnya itu kita tidak bisa menggunakan uji Z kalau kita meneliti di sekolah misalnya begini. Saya meneliti ini contoh yang akan dikerjakan. Sekolah itu hanya bisa memberikan kita nilai KKM. Ya kita anggap ini sebagai standar untuk sekolah itu. Jadi kita anggap sebagai nilai rata-rata populasi. Karena ini yang ingin dicapai oleh sekolah ya. Jadi kita tahu ini KKM-nya, kita analogikan dengan nilai rata-rata populasi. Tetapi tidak ada nilai standar deviasi. Tidak ada nilai standar deviasi. Oleh karena itu yang kita gunakan adalah uji T, one sample.
Ini yang biasa digunakan, yang dikerjakan oleh mahasiswa ya. Misalnya meneliti di sekolah dengan menggunakan cara tertentu untuk meningkatkan kosakata anak-anak. Setelah diberikan post-test, ada nilai rata-rata dari kelompok yang diteliti itu. Ada pula nilai standar deviasinya dari sampel yang kita teliti. Tetapi sekolah itu hanya memiliki KKM. Ya, kemudian tidak ada standar deviasi. Oleh karena itu, kita tidak boleh menggunakan uji set karena tidak diketahui standar deviasi dari sekolah itu atau dari populasinya. Kita menggunakan uji T karena di uji T itu yang penting kita tahu nilai rata-rata populasi yang kita analogikan dengan KKM sekolah. Kalau meneliti di sekolah, jangan hanya membedakan antara nilai post-test dengan nilai pre-test. Nilai pre-testnya 55, nilai post-testnya 70. Kemudian diuji statistik, uji T, dependency test misalnya. Nah, nilai post-test dengan nilai pre-test itu secara signifikan berbeda. Peningkatannya itu signifikan dari 55 menjadi 70. Itu betul. Jadi cara yang Anda gunakan sudah mampu meningkatkan nilai anak-anak dari 55 menjadi 70. Persoalannya 70 itu tidak diterima oleh sekolah karena sekolah itu memberikan standar 75. Oke? Memberikan standar 75. Oleh karena itu nilai post-test Anda harus diuji dengan one sample t-test. Apakah nilai 70 dan 75 ini secara signifikan berbeda? Itu uji statistik dengan namanya one sample t-test. Jangan hanya menguji peningkatan dari pre-test ke post-test dan Anda mengatakan itu sudah bagus, sudah efektif karena signifikan peningkatannya dari 55 ke 70. Tetapi kalau Anda menyarankan supaya sekolah gurunya menggunakan teknik mengajar Anda, mungkin gurunya mengatakan gurunya tidak mau menggunakan karena peningkatan yang Anda tunjukkan itu tidak bisa melewati KKM sekolah kami. Ya. Oleh karena itu harus diuji secara statistik. Ya, sebaik-baiknya itu kalau kita di atasnya KKM sekolah dan itu signifikan perbedaannya. Jadi di atas nilai KKM sekolah dan itu signifikan, maka guru akan yakin bahwa teknik yang kita gunakan itu memang bagus karena bisa melampaui dan di atasnya KKM sekolah. Nah, sekarang coba hitung. Jadi ini, coba hitung apakah nilai rata-rata kelompok ini, kelompok yang 10 orang ini, dengan nilai KKM sekolah. Oke. Jadi yang kita tahu adalah KKM sekolah, kita tidak tahu standar deviasi dari KKM ini, sehingga kita harus menggunakan uji one sample t-test. Yang dicari adalah nilai rata-rata dari kelompok ini yang 10 orang. Langkah-langkahnya itu mulai dari menghitung nilai rata-rata sampel, kemudian menghitung standar deviasi sampel, selanjutnya menghitung standar error of mean dari sampel ini. Ya, standar error of mean itu adalah standar deviasi dari sampel ini dibagi dengan akar N. N kita ini 10, berarti akar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. N kita 10 berarti dibagi akar N. Jadi berapa hasil hitungan kalian standar deviasi dari kelompok sampel ini, itu dibagi dengan akar N, kita menemukan standar error of mean. Setelah itu baru bisa masuk pada rumus T, yakni nilai rata-rata kelompok dikurangi dengan KKM dibagi dengan standar error of mean. Itulah nilai dari T. Selanjutnya nilai T dibandingkan dengan nilai hitung T kita itu dibandingkan dengan nilai kritis pada tabel T dengan alfa 0,5, 0,05, degree of freedom N kurang 1. Oke. Sekarang coba kita latihan dulu hitung berapa nilai rata-rata dari kelompok ini. Kemudian hitung standar deviasinya. Selanjutnya hitung standar error of mean.
Setelah itu baru bisa menghitung T. Ya. Ya. Ya, ini tabel T dengan alfa 0,05 two tail, ya, kita menggunakan two tail dengan degree of freedom 9. Dengan degree of freedom 9 alfa 0,05 kita akan menemukan angka 2,228. 2,228. Itulah yang akan dibandingkan dengan nilai T yang kita hitung dengan rumus T, nilai rata-rata kelompok dikurangi KKM dibagi dengan standar error of mean. Halo, ada yang tidak mendengar suara saya? Sudah kedengaran? Yes, Prof. Yes, Ya. Prof. Ya. Yes, Prof. Oke, kita latihan ini coba kalau sudah ada yang menghitung, sudah dapat nilai rata-ratanya, kemudian hitung standar deviasinya. Jadi ingat rumus standar deviasi itu ya, supaya bisa menghitung standar deviasinya. Setelah dapat standar deviasi sampel yang 10 orang ini, barulah bisa menghitung standar error of mean dengan rumus standar deviasi sampel dibagi dengan akar N. Setelah dapat nilai itu baru bisa masuk pada rumus one sample t-test. T sama dengan nilai rata-rata sampel dikurangi nilai rata-rata populasi, dalam hal ini KKM, dibagi dengan standar error of mean. Kalau ada yang selesai dan bisa berbagi, bisa disebutkan nilai-nilai yang diperolehnya, mulai dari mean, standar deviasi, standar error of mean, kemudian nilai T. Sementara tabel, nilai kritis pada tabel itu kita dapatkan tadi yang ini ya, dengan alfa 0,05 degree of freedom 9 itu 2,262.
Excuse me, Prof. Nggak didengar suara tak? Sudah ya? Sudah kedengaran? Halo? Yes, Ya. Prof. Ini Yes, boleh Prof. boleh dilihat di layar. Ya. Ini 10 sampel kita jumlah nilai mereka 800, jadi berarti 800 bagi 10 sama dengan 80. Min, nilai rata-rata kelompok kita, sampel kita 80. Kemudian standar deviasinya 5,33. Jadi ketika dihitung standar deviasi 5,33. Dengan standar deviasi ini kita bisa menghitung standar error of mean, yakni 5,33 dibagi akar 10 ya. Jadi standar error of mean 5,33 dibagi akar 10 berarti 9,3 ya, 9,3 akar akar 3 ya jadinya. Akar 10 itu jadinya 3. Berarti kalau 5,33 dibagi 3, sekian itu sama dengan 1,68. Inilah standar error of mean. Nah, kalau kita masuk di rumus T, nilai rata-rata sampel dikurangi dengan nilai KKM, nilai rata-rata populasi yakni KKM, 80 dikurangi dengan 75 dibagi dengan 1,68 standar error of mean, hasilnya sama dengan 2,97. Ini hasilnya 2,97. 2,97. Ini T hitung kita, hasil hitung rumusan uji T1 sampel itu adalah 2,97. Nah, nilai kritis di tabel adalah 2,262. Nilai kritis tabel pada alfa 0,05, degree of freedom 9, 2,262. Nah, sekarang kalau kita masukkan pada langkah-langkah pengujian hipotesis, rumusan hipotesis kita H0 sama dengan mu sama dengan 75, alternatif hipotesis mu tidak sama dengan 75. Kemudian alpha level 0,05, T hitung yang kita hitung tadi 2,97, jadi yang kita T observe 2,97 dengan degree of freedom 9. Kita cari nilai di tabel, kita dapatkan nilai di tabel itu adalah 2,262. Nah, sekarang kita akan mengambil keputusan tolak H0 karena nilai hitung kita 2,97 bukan 2,97 lebih besar daripada 2,262. Jadi 2,97 lebih besar daripada 2,2. Maka kita menyimpulkan tolak H0. Pernyataan yang kita bisa ambil dari keputusan kita adalah nilai rata-rata kelompok sampel kita, yakni yang 80, itu secara signifikan lebih tinggi daripada nilai KKM sekolah. Secara signifikan, biasa disebutnya statistically signifikan. Ya. Secara statistik signifikan berada di atas rata-rata KKM, rata-rata populasi, yakni KKM sekolah 75. Ya, saya kira ini cara untuk menguji one sample t-test. Sekali lagi, asumsinya itu adalah satu asumsi yang terakhir yang kita sebutkan adalah kita hanya mengetahui nilai rata-rata sampel dan nilai standar deviasi sampel. Ya, kalau yang kita lihat di kasus ini, kita bisa hitung nilai rata-ratanya dan nilai standar deviasi sampel ini. Dan kita tidak mengetahui standar deviasi dari populasi. Yang kita ketahui hanya nilai rata-rata populasi, yakni 75. Kalau itu yang kita hadapi, maka kita menggunakan uji T1 sample. Andai kata ada nilai rata-rata populasi dan standar deviasi populasi, maka kita bisa menggunakan uji set.
Jadi itu perbedaan dari uji set dan uji T. Oke, ada pertanyaan? Sudah ya. Ini one sample to test once again. Nah, berikutnya ini pekerjaan rumah. This is your assignment. Similar to our example, ulangan harian dari anak-anak di SMP kelas 7, kemampuan bahasa Inggris pada ujian akhir, ujian semester ya. 22 siswa dari kelas 7 SMP 9 ini adalah sebanyak 22 orang. Nah, sekarang hitunglah apakah nilai rata-rata kelompok ini secara signifikan berbeda nilai KKM yang dikehendaki sekolah. Saya kira sama langkah-langkahnya dengan latihan yang terakhir. Tapi ini jadi tugas kalian dan segera kerjakan, langsung diupload di post group dari kelas kita. Di WA group kelas C, silakan. Oke, ada pertanyaan? Maaf, Prof. Ya, silakan. Ya. Bukan pertanyaan itu, Prof. Mungkin bisa, Prof, ini hasil recordnya diupload di YouTube supaya bisa dipelajari berulang-ulang. Ya, saya rekam ini, saya akan kirimkan ke grup kalian. Linknya akan saya kirim setelah dimasukkan di YouTube. Oke? Baik, Prof. Ya, terima kasih. Ini adalah sama dengan latihan kita jadi mudah. Langkah-langkahnya sekali lagi, ingat untuk langkah-langkah menghitung ini adalah ini langkah-langkahnya ya. Untuk data yang tadi, yang 22 orang, hitung mean berapa, hitung standar deviasi, kemudian hitung standar error of means ya. Jadi setelah mendapatkan standar deviasi, langkah berikutnya adalah menghitung standar error of means. Kalau sudah ada angka standar error of means, sudah bisa masuk di uji T. Rumusnya nilai rata-rata sampel dikurangi dengan KKM sekolah dibagi dengan standar error of mean. Kemudian setelah dapat itu baru masuk di langkah-langkah pengujian hipotesis. Jadi harus dituliskan langkah-langkahnya, mulai dari stating the null hypothesis dan alternative hypothesis, pemilihan alpha level, karena bisa saja memilih alpha 0,01 ya, dan itu akan berbeda di tabel T. Di tabel T kalau alpha 0,01 bukan 2,262. Tapi Anda boleh menguji di 0,05 atau 0,01 silakan. Kemudian ambil kesimpulan, dan cara pengambilan keputusan adalah tolak H0 jika nilai hitung statistik kita sama atau lebih besar daripada nilai tabel. Kalau lebih kecil, maka kita menerima H0. Kemudian buatkan pernyataan dalam bahasa yang biasa tentang keputusan tersebut. Ya, saya kira ini tugasnya. Saya kira cukup ya. Silakan dikerjakan ini, kemudian seperti biasa dikirimkan melalui WA. Kalau rekaman ini akan segera setelah dimasukkan di YouTube akan dikirimkan ke WA group. Yes, Prof. Oke, baik. Saya akan rekam dulu daftar hadir kita hari ini. Ini layar 1, berikutnya ini layar 2. Oke, saya menduga bahwa mungkin ada yang berhasil masuk di absen di SAM, ada yang tidak. Jadi saya ambil
screenshot layar saja, kemudian saya akan gunakan untuk absen manual. Okay. I would like to thank you all for your attention during the class, and please work on the assignment that you saw on the screen just now and immediately upload it in the WhatsApp group. Okay, thank you very much. I'll see you again and take care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Okay, once again, take care. I'll end the meeting and everyone may work individually anywhere. Thank you. Assalamualaikum.